Berjumpa lagi di Rein Podcast, persembahan PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau yang biasa kita kenal dengan Indonesia Re. Berjumpa lagi dengan saya, Dwini Restu Ahnita, dan di episode ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Laras. Halo. Halo Dwini. Dr. Laras, mungkin biar kita lebih akrab, boleh memperkenalkan diri dulu? Oke. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Saya Laras Prabandini Sasongko, saya dari Divisi Indonesia Re Institute, dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Departemen Institute Learning Center. Ya, jadi topik kita pada episode ini adalah Reinsurance for Dummies. Sangat menarik sekali ya, karena jujur kayaknya nggak bisa dipungkiri kalau di masyarakat umum itu masih sangat minim ya orang yang mengetahui atau mengenal industri reasuransi. Mungkin kayak relate lah ya, kita kalau kumpul sama teman-teman gitu, pasti kalau orang nanya kerja di mana, Indonesia Re, nggak tahu gitu itu apa. Benar, dijelasin Dwin. PT Reasuransi kayak Reasuransi, oh asuransi pasti taunya di situ kan. Jadi mungkin kita akan bicara ngobrol-ngobrol nih soal apa sih itu reasuransi lebih jauh lagi. Mungkin kira-kira menurut Dokter Laras, kira-kira apa ya penyebab hal kayak tadi itu kok masyarakat umum tuh kurang tahu ya apa sih itu industri reasuransi? Oke. Jadi benar sih kata Dwini ya, apalagi mungkin aku kan dokter gitu. Teman-teman mungkin banyak yang kerjanya itu kan di klinis, di rumah sakit, di klinik gitu, atau mungkin mentok-mentok jadi dosen gitu atau peneliti. Sedangkan aku kalau misalnya tiap reuni itu pasti ditanya, sekarang praktek di mana? Atau nggak usah di teman-teman kuliah, biasanya mungkin keluarga yang tahu gitu. Oh iya lulusan dokter, pasti ditanya sekarang praktek di mana? Kalau misalnya dibilang, oh kerja di mana? Di kantornya namanya apa? Reasuransi. Hah, reasuransi apa sih itu? Jadi agen asuransi ya? Biasanya gitu nggak sih Dwin? Iya, kita relate-nya cuma asuransi. Benar. Gitu kan? Jadi yang mungkin familiar buat masyarakat ya pada umumnya itu adalah asuransi, bukan reasuransinya. Dan menurutku Dwin ini tuh wajar banget. Karena apa? Karena mungkin kalau asuransi sekarang kan sudah banyak ya tempat pendidikannya, tempat sertifikasinya, bahkan mungkin di kayak sekolah tinggi manajemen itu sudah sangat diajarkan gitu loh tentang asuransi, baik itu asuransi yang konvensional atau asuransi syariah. Nah, tapi untuk reasuransi sendiri itu tuh sangat sedikit gitu lah mungkin orang yang tahu, dan mungkin orang yang tahu itu terbatas hanya pada pelaku-pelakunya nih, orang-orang yang memang bekerja di industri perasuransian nasional. Dan menurutku itu sedikit banyak wajar sih ya, karena memang kalau asuransi itu kan bisnisnya, operasionalnya sehari-hari bersentuhan langsung dengan konsumen alias masyarakat. Sementara kalau reasuransi kita itu kan lebih ke skema B2B ya, business to business, di mana skema B2B ini kliennya kita itu bukan langsung ke masyarakat, tapi kliennya kita itu adalah perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi punya kliennya itu nasabah masyarakat, dan si perusahaan asuransi inilah yang menjadi klien kita. Gitu Dwin. Benar banget sih, mungkin sedikit nambahin, tapi salah satunya juga karena kalau perusahaan asuransi itu kan banyak ya di Indonesia, cukup banyak, sedangkan reasuransi itu jumlahnya masih sangat sedikit di Indonesia. Mungkin masih di bawah 10 ya. Jadi masyarakat juga nggak familiar gitu, ada Indonesia Re, ada yang lain-lain kayak mungkin nggak terlalu familiar juga. Jadi sebenarnya reasuransi itu apa sih Dokter Laras? Oke, jadi mungkin kita ini dulu ya, berangkat dari awalnya nih. Orang kan pasti bertanya-tanya apa sih reasuransi dan apa yang membedakan reasuransi ini dengan asuransi. Singkat cerita, kita mungkin singkatnya dulu nih. Reasuransi itu adalah asuransinya dari perusahaan asuransi. Nah, pasti bingung kan? Perusahaan asuransi itu kan udah jelas mengasuransikan orang ya, atau mungkin harta benda gitu. Terus kenapa sih perusahaan asuransi ini butuh asuransi lagi gitu loh? Dan perusahaan reasuransi ini kapasitasnya tuh di mana sih, peranannya dia dalam penjaminan risiko itu apa? Dan kalau misalnya kita punya pertanyaan seperti itu tuh teman-teman, berarti kita harus terlebih dahulu memahami yang namanya konsep risiko dan manajemen risiko. Jadi risiko itu pada dasarnya adalah suatu kondisi yang dia itu tidak pasti terjadi. Jadi bisa terjadi, bisa tidak. Tapi saat dia terjadi, sekali dia terjadi itu pasti dia datang bersama kerugian.
Misalnya risiko sakit gitu. Kalau misalnya orang kita kan bisa jadi sakit, bisa jadi tidak sakit ya, sehat-sehat aja gitu. Tapi kalau misalnya sekali kita sakit, pasti itu kan si sakit itu dia datang bersama dengan kerugian, dampak yang ditimbulkan dari kita merasa sakit. Entah kita mungkin jadi lemes, kita jadi butuh berobat, atau ada komplikasi penyakit, dan bahkan mungkin kerugian dari segi finansialnya, dari segi ekonomi di mana kita harus bayar nih berobat. Nah, itu tadi adalah contoh dari risiko. Nah, sekarang kalau misalnya kita tahu kita punya risiko, kan kita pastinya ingin mengantisipasi dong risiko ini supaya ya kita nggak bisa mencegah ya risiko ini terjadi gitu. Kita tidak bisa tahu juga kapan si risiko ini bakal terjadi. Tapi seandainya si risiko ini terjadi, pastinya kita pengen supaya risiko ini tidak terlalu menimbulkan kerugian nggak sih buat kita. Nah, inilah yang namanya konsep dari manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri kan luas ya Mbak Dwini ya. Jadi ada yang bisa kita benar-benar totally menghindari si risiko ini gitu. Tapi ada juga manajemen risiko yang mungkin kita bisa mengalihkan risiko kita, sehingga kalau risiko ini terjadi, kerugiannya itu tidak diabsorb 100% sama kita, tapi mungkin ada pihak lain yang mengabsorb. Nah, dalam konsep asuransi itulah yang dilakukan antara nasabah, perusahaan asuransi, dan juga perusahaan reasuransi. Jadi nasabah ini dia itu akan mengasuransikan risikonya kepada perusahaan asuransi. Sebagai timbal balik tentunya ada dong ya timbal balik, karena kan gak mungkin gitu si perusahaan asuransi ini menerima dengan cuma-cuma gitu. Pasti kan ada lah yang harus dibayarkan ke perusahaan asuransi. Inilah yang namanya premi. Jadi si perusahaan asuransi ini bersedia, oke, aku akan menerima risikomu tapi kamu akan membayar premi. Nah, itu yang terjadi antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertanyaannya, di mana perannya perusahaan reasuransi? Ya kan, ini adalah pertanyaan kita di awal tadi. Jadi perusahaan asuransi, mungkin kan tadi Dwini juga bilang ya, perusahaan asuransi itu yang dikenal banyak gitu ya, baik asuransi jiwa, kesehatan, ataupun asuransi harta benda atau risiko-risiko lainnya. Nah, perusahaan asuransi yang banyak ini dia itu pasti punya customer yang banyak juga nggak sih? Dia risikonya pasti menerima mungkin ribuan atau ratusan ribu atau mungkin bahkan jutaan risiko dia terima. Bayangin nih teman-teman, kalau misalnya risiko ini terjadi secara bersama-sama, pastinya si perusahaan asuransi akan menerima klaim secara sekaligus. Iya kalau misalnya klaimnya kecil-kecil, tapi klaim kecil-kecil aja kalau terjadi sekaligus, in agregat besar juga. Bener banget teman-teman. Jadi kalau misalnya klaim terjadi bersamaan, apalagi risikonya besar, si perusahaan asuransi bisa kolaps nggak sih? Betul. Nah, itulah pentingnya si perusahaan reasuransi. Jadi risiko yang sudah diabsorb nih ya teman-teman oleh perusahaan asuransi akan diabsorb kembali oleh perusahaan reasuransi, dan tentunya perusahaan asuransi karena sudah menerima risiko, dia pastinya akan menerima pembayaran premi juga gitu dari si perusahaan asuransi. Oke. Begitu singkatnya. Makasih banyak. Jadi intinya sebenarnya sama aja ya skemanya. Benar. Antara tertanggung dengan asuransi, cuman bedanya kalau reasuransi itu adalah perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi gitu. Betul, ya. Betul. Beda customer ya kita ya. Betul. Karena lebih B2B itu tadi ya. Yes. Terus kalau untuk produknya sendiri nih, apa sih produk dari perusahaan reasuransi itu? Apakah sama dengan di asuransi? Kan seperti yang kita tahu ada asuransi jiwa, asuransi harta benda, mungkin asuransi pengangkutan kargo. Nah, kalau di reasuransi itu produknya apa ya bentuknya? Sebenarnya nih ya, karena perusahaan reasuransi itu kita kan nggak ada bisnis langsung ya sama customer, kita juga pastinya tidak ada produk yang secara langsung kita jual ke customer. Kayak misalnya Indonesia Re mengembangkan produk asuransi kesehatan gitu, itu nggak ada sih. Biasanya yang terjadi adalah kita bersama dengan klien kita, yaitu si perusahaan asuransi, kita akan mengembangkan produk bersama gitu. Atau mungkin kita ya udah kita nggak mengembangkan produk bersama from zero gitu, tapi kita memang bekerja mengcover produk asuransinya mereka. Kalau tadi Dwini nanya apa aja sih produknya, sebenarnya produk yang kayak kita langsung pasarkan itu nggak ada sih Dwin. Cuma mungkin kalau ditanya apa aja risiko yang bisa kita jamin gitu, itu risikonya tergantung dari perjanjian yang disepakati antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi. Misalnya kita punya perjanjian nih sama perusahaan asuransi jiwa, dan mereka pengen mengasuransikan produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dan mungkin asuransi-asuransi lain.
Selama memang itu terms and condition-nya itu disepakati antara kedua belah pihak, berarti itu bisa direasuransikan dan berarti kita bisa memberikan penjaminan ulang. Sama seperti dengan perusahaan asuransi umum ya teman-teman ya. Jadi kayak yang tadi Duni sebut apa Duni, yang kayak marine, aviation, kemudian harta benda itu kan produk-produk dari perusahaan asuransinya ya. Dan kalau misalnya kita memang sudah bersepakat dengan si perusahaan asuransinya, maka kita akan bisa memberikan penjaminan ulang terhadap risiko-risiko tersebut. Berarti kalau kita simpulkan lagi, berarti kurang lebih kalau antara reasuransi sama asuransi kayak buat perjanjiannya gitu ya. Jadi kita akan men-backup portofolio dari risiko yang dari asuransi itu. Berarti untuk produknya kurang lebih harusnya sama ya, sejalan dengan asuransi itu. Mungkin ada jiwa, ada harta benda juga, cuman bentuknya itu perjanjian yang berbeda lagi gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya antara nasabah dengan perusahaan asuransi itu kan biasanya perjanjian dalam bentuk polis asuransi gitu. Nah, kalau misalnya kita dengan perusahaan asuransi itu biasanya kita membuat perjanjian reasuransi dalam bentuk treaty ya, misalnya gitu. Dan dari treaty itu bisa dikembangkan lebih lanjut nih teman-teman, misalnya jadi kayak addendum atau misalnya ada cover note atau ada schedule-nya itu bisa dikembangkan. Tapi biasanya antara polis dan perusahaan dan perjanjian reasuransi ini mereka itu akan mirroring gitu. Jadi kayak apa yang di cover biasanya ya itu juga akan di cover gitu di perjanjian reasuransi, kecuali mungkin ada kondisi-kondisi khusus ya di mana memang karena tidak bisa nih kita perusahaan reasuransi menerima TC itu, terms condition itu, kita akan ada beberapa pengecualian sehingga pengecualian itu akan di cover sendiri oleh perusahaan asuransinya, tidak dijamin oleh kita. Berarti kayak kita juga masih bisa memilah ya risikonya yang mana yang mau kita terima nih dari asuransi. Ada juga yang mungkin kita tolak, jadi mungkin nanti di retain sendiri sama perusahaan asuransi itu sendiri ya. Iya benar. Gak semata-mata semua ditransfer gitu ya. Iya gitu. Jadi kan memang kalau kita sudah ada treaty ya berarti kita secara otomatis ya, treaty itu kan perjanjian otomatis. Jadi kalau ada treaty kita secara otomatis akan menerima dalam batas tertentu dan dalam terms and condition tertentu juga sesuai dengan perjanjiannya. Tapi di luar dari perjanjian mungkin bisa diajukan dengan skema yang berbeda ya, seperti skemanya namanya fakultatif gitu. Tapi ya tentunya skema fakultatif itu akan sangat ini ya. Tetap kita assess juga ya, gimana risikonya ini, apakah masih masuk sama appetite kita atau mungkin ada terms yang mau kita impose gitu ya. Bener, jadi kayak nggak bisa serta-merta, oh iya kita nggak ada treaty tapi kita mau nawarin fakultatif kita pasti terima ya, nggak juga. Kita kan harus assess juga. Benar tadi kata Dwi ini, kalau misalnya nggak sesuai dengan risk appetite kita, kan khawatirnya nanti malah akan memperburuk ya kinerja portofolio kita gitu. Jadi tentunya kita juga harus pick and choose, dan di situ nanti perannya dari teman-teman yang ada di underwriting, kemudian ada yang di aktuari juga ya untuk membuat pricing yang memang sudah sesuai dengan estimasi kondisi yang ada. Oke. Terus dalam reasuransi ini Dr. Laras, pihak-pihak yang terlibat tuh siapa aja sih? Apakah cuma reasuransi sama perusahaan asuransi atau ada pihak-pihak lain nggak yang kita lindungi tuh siapa aja sih di industri ini tuh? Oke, sebenarnya kalau bertanya pihak yang kita lindungi di industri ini kan semuanya relate ya Dwin ya gitu. Kayak misalnya perusahaan asuransi ya pastinya dengan produk-produknya mereka akan mengcover nasabah-nasabah mereka, termasuk dengan risiko-risiko yang ada gitu. Dan kita tentunya walaupun kita tidak langsung bersentuhan nih dengan nasabah-nasabah itu, tapi karena kita telah mengabsorb risiko yang ada di perusahaan asuransi, kita secara tidak langsung kita juga melindungi mereka walaupun tidak secara langsung. Dan tadi kalau misalnya Dwini bertanya untuk pihak-pihak ya mungkin yang lainnya yang terkait, kita tentunya juga punya partner-partner nih dalam menjalankan bisnis reasuransi kita. Seperti misalnya ada teman-teman dari retrosesi, kemudian ada juga dari broker gitu. Oke, jadi sebenarnya juga nggak cuma dua pihak ya, maksudnya dalam prosesnya itu juga ada pihak-pihak lain, ada broker tadi ya mungkin atau intermediary, dan ada pihak retrocession juga ya. Iya betul. Oke. Jadi berarti kalau boleh digambarin nih Dr. Laras, flow-nya tuh gimana sih proses reasuransi itu tadi yang transfer risiko itu dari asuransi ke reasuransi itu gimana sih flow-nya? Transfer risikonya. Oke, nih flow-nya mungkin ada beberapa skema ya Mbak Dwini ya. Jadi kalau misalnya yang sudah kita punya perjanjian itu tadi, perjanjian reasuransi treaty itu berarti akan berjalan secara otomatis. Jadi selama risiko yang ada itu masuk ke scope dari perjanjian reasuransi itu,
si perusahaan asuransi bisa langsung otomatis ya mengirimkan sesi mereka gitu ke perusahaan reasuransi. Jadi ya udah kayak mungkin yang terlibat hanya lebih dari segi administrasi gitu ya Mbak Dwin ya. Tapi kalau misalnya memang itu risikonya itu di luar dari skup yang perjanjian reasuransi tadi, terus tentu saja harus ditawarkan secara manual gitu, dalam arti ditawarkan secara fakultatif karena TC-nya beda dan mungkin pricing-nya juga beda ya. Atau mungkin dari risiko yang ditawarkan itu ada seperti misalnya kayak hal yang tadinya kita kecualikan nih di treaty, mereka pengen kita cover juga. Jadi tentunya kita harus ada negosiasi ulang ya, seleksi risiko lagi yang pastinya mungkin akan menimbulkan ini ya kayak konsekuensi gitu, misalnya kayak adanya tambahan premi atau apa. Jadi mungkin seperti itu sih flow-nya. Dan kalau misalnya ditawarkan secara fakultatif tadi ya berarti nanti akan ada pihak-pihak nih teman-teman di reasuransi ini yang harus berperan dalam proses seleksi risiko. Biasanya sih ini teman-teman dari underwriting ya Dwini ya. Jadi kayak menerima penawaran, kemudian kalau memang penawarannya diterima, baru penawarannya itu bisa diproses secara administrasi. Oke, berarti tadi kalau kita lihat sebenarnya garis ada dua ya, Dr. Aras. Jadi kayak antara treaty dan fakultatif ya. Yes. Jadi mungkin karena tadi yang udah disebut sebelumnya juga, karena portofolio perusahaan asuransi itu kan sangat besar ya, risikonya itu mungkin ada ribuan, ada sangat besar, sehingga kayaknya kalau kita pakai skema seperti dengan tertanggung gitu, risk by risk pasti akan membutuhkan administrasi yang sangat berat ya. Makanya sistemnya lebih portofolio atau treaty gitu ya. Jadi kita buat perjanjian treaty-nya ada terms tertentu, itu otomatis masuk gitu ya ke treaty, kecuali nanti yang di luar itu baru ditawarkan secara fakultatif. Bener banget gitu, apalagi mungkin kalau misalnya kita di asuransi jiwa dan kesehatan gitu, kayak misalnya di Indonesia Re aja deh, Indonesia Re kan pasti kita punya asuransi kesehatan dong teman-teman ya, untuk kita nih karyawan dan keluarga. Ini kan kalau jumlah kita dan keluarga aja tuh kan sudah bisa ratusan ya. Bayangkan kalau itu harus di-assess satu-satu nih oleh perusahaan asuransi, apalagi kalau misalnya ada yang butuh direasuransikan, itu kan berarti harus di-assess juga ya oleh perusahaan reasuransi. Makanya biasanya untuk case-case seperti ini kita buatkan treaty-nya itu dalam bentuk grup gitu. Jadi kayak ya selama orang-orangnya gitu masuk ke dalam kriteria grup, misalnya kayak dari segi usia, kemudian dari segi uang pertanggungan juga, benefit yang diterima, itu bisa dilakukan seleksi risiko itu dalam bentuk seleksi risiko grup gitu. Jadi nggak one by one. Iya, jadi atau mungkin kalau di Indonesia kan itu pertanggungan ulang otomatis gitu ya. Jadi reasuransi otomatis ya dalam bentuk si treaty itu. Makanya kita kalau dalam bentuk ini ya, apalagi teman-teman di RU nggak sih Dwin, kalau misalnya tiap renewal treaty itu kan pasti ini ya akan selalu dibahas gitu, kayak TC yang bisa masuk apa aja, kayak batasan-batasannya. Oke. Terus dari proses tadi tuh Dr. Aras kan dia udah transfer risiko nih ke kita, perusahaan asuransi bayar premi gitu kan. Terus tadi kita tuh sebagai asuransi berarti kita memberikan timbal baliknya kan bayar klaim ya, sebagian klaimnya mereka gitu. Apa aja sih keuntungan lainnya gitu yang diterima sama asuransi itu dengan melakukan proses reasuransi ini? Oke, ya keuntungannya sebenarnya banyak ya kalau menurutku gitu. Jadi memang kan orang nasabah gitu ya, membeli polis asuransi itu kan dia berarti menjalankan prinsip manajemen risiko ya. Dia ingin supaya risiko yang ada di dirinya itu tidak 100% ditanggung oleh dia gitu. Kalau misalnya terjadi risiko yang menimbulkan kerugian. Nah, dari situ kan sebenarnya bisa dipahami juga nih kalau perusahaan asuransi sebenarnya bermitra dengan perusahaan reasuransi itu sebagai bentuk manajemen risikonya dia. Pastinya akan ada beberapa nih ya kayak keuntungan-keuntungan gitu loh kalau misalnya bermitra dengan perusahaan reasuransi. Yang pertama tentu saja dari itu ya kayak klaim gitu. Klaim kalau misalnya tadi yang kita bahas di awal nih teman-teman, ingat nggak kalau misalnya klaimnya terjadi secara barengan gitu, kemudian klaimnya apalagi terjadi dalam jumlah besar. Nah, kalau misalnya si perusahaan asuransi secara sekaligus membayarkan klaim yang mungkin jumlah agregatnya itu sangat besar ya Mbak Dwin, kan pasti dia bisa kolaps ya. Lain halnya kalau misalnya dia bermitra dengan perusahaan reasuransi, pasti akan terjadi sharing liabilitas lah antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi, sehingga dengan
bermitra bersama si perusahaan asuransi itu juga bisa menjaga fluktuasi ya mungkin dan risiko kolaps akibat adanya pembayaran klaim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang namanya perusahaan ini kan kita kan pastinya pengen pengen profit nggak sih teman-teman? Dengan bermitra dengan perusahaan reasuransi, sebenarnya perusahaan asuransi itu juga bisa menjaga stabilitas keuangannya dia. Contohnya dari pembayaran klaim dan mungkin manfaat-manfaat lainnya gitu. Jadi memang sebenarnya kita bisa memberikan manfaat dari segi keuangan juga nih kepada perusahaan asuransi. Dan yang ketiga, yang namanya perusahaan kan pastinya pengen berkembang nggak sih Dwin? Dengan adanya kapasitas nih ya yang kita sediakan untuk si perusahaan asuransi ini, pastinya mereka itu akan bisa memanfaatkan kapasitasnya itu untuk mengembangkan bisnis. Sebagai contoh, misalnya si perusahaan asuransi ini punya kapasitas sebesar 1 miliar untuk satu risiko. Kalau misalnya terjadi ada risiko yang datang dan risikonya itu jumlahnya 1 miliar dan si perusahaan asuransi itu retain sendiri risiko ini, pasti kapasitasnya dia langsung habis nggak sih? Betul. Nah, dan dia nggak bisa nggak bisa menyerap risiko lain ya. Lain halnya, kalau misalnya dari kapasitas 1 miliar itu dan risiko 1 miliar yang datang, dia bagi sebagian risikonya ke perusahaan reasuransi. Misalnya dia retain 500-nya dia berikan ke perusahaan reasuransi. Nah, di kapasitas dia masih sisa dong 500 juta itu tentunya bisa untuk menyerap risiko-risiko yang lain sehingga dia kemudian hari itu bisa lebih mudah ya mengembangkan bisnisnya. Dan tentunya nih manfaat yang berikutnya dan mungkin terakhir ya, dan mungkin ini aku juga membicarakannya dalam kapasitas sebagai Indonesia Re Institute. Kita itu kan perusahaan reasuransi memiliki point of view yang luas ya teman-teman ya terhadap market nih, terhadap industri perasuransian nasional gitu. Karena klien kita itu berbagai perusahaan asuransi. Jadi kita nggak cuma melihat mungkin dari satu point of view aja gitu, tapi kita bisa melihat dari portofolio tuh yang lebih luas. Karena kita bisa melihat perspektif yang luas gitu, atau mungkin bahasanya tuh helikopter view gitu. Jadi kita bisa memberikan insight nih yang lebih kepada teman-teman. Dan sebenarnya insight inilah yang kita ingin kemas dalam bentuk secondary service gitu. Dan untuk secondary service yang dibahas ini adalah secondary service yang berbasis knowledge, yang mana kami dari Indonesia Re Institute ini yang mencoba provide nih kepada teman-teman dari trading companies. Seperti misalnya kita bisa memberikan sharing session ya, saling berbagi experience, berbagi expertise gitu, karena kita memang punya view yang luas tadi. Kemudian kita juga mungkin ada nih kayak riset-riset hasil publikasi yang bisa teman-teman juga nikmati sehingga mungkin bisa membantu teman-teman dalam proses decision making ke depannya. Gitu. Banyak ya banyak manfaat sebenarnya dan kegunaan yang bisa diterima oleh perusahaan asuransi itu dari adanya industri reasuransi ini ya. Mungkin apalagi yang poin terakhir tuh khusus untuk mitra Indonesia itu privilege-nya sangat bermanfaat ya. Iya. Bisa mendapatkan sharing session knowledge dan mungkin ya dari basis data-data yang kita punya gitu ya di market reasuransi Indonesia ini. Bener banget Dwin, karena kan memang kita itu Indonesia Re ya khususnya gitu loh, berkomitmen kan, kita memang punya komitmen ingin jadi center of knowledge, center of excellence gitu, yang mana karena kita ingin menyediakan kepada trading companies kita itu tidak sekedar kapasitas, tapi kita juga ingin menyediakan solusi reasuransi gitu yang mana komprehensif, tidak sekedar kapasitas tapi mungkin benefit-benefit lain seperti contohnya tadi ya insight, sharing knowledge, kemudian juga supportive decision making dalam hal mungkin kayak riset atau mungkin dynamic platform gitu ya, platform analitik gitu, itu mungkin kita bisa provide ke mereka, sehingga memang itulah yang kita ingin mereka dapatkan saat bermitra dengan kita. Karena kalau kapasitas saja itu kan sebenarnya mungkin dalam bentuk lain tuh bisa ya, kayak misalnya konsorsium risiko atau apa, tapi kalau misalnya point of view dari profesional kita sebagai memang orang yang berkarir ya di reasuransi, memiliki point of view reasuransi, ini adalah hal yang bisa kita tawarkan gitu kepada customer kita. Oke, menarik sekali ya. Berarti tadi cukup banyak kan peran Indonesia Re Institute gitu yang diberikan kepada klien-klien Indonesia Re gitu. Benar. Mungkin berikutnya ada nggak sih Mbak Yas peran Indonesia Re Institute dalam memperkenalkan fungsi dan peran Indonesia Re sebagai perusahaan reasuransi gitu di Indonesia? Oke, jadi gini.
Ini sebenarnya kayak kita rada-rada mengingat kembali pertanyaan pertama tadi ya, di awal banget yang kita bahas nih teman-teman, kalau banyak orang belum mengenal perusahaan reasuransi, ya nggak sih? Padahal kita ini adalah perusahaan yang memberikan backup kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang mungkin orang-orang lain udah pada kenal namanya gitu. Nah, kalau misalnya peran Indonesia Re Institute sendiri, kita sebenarnya ini dibentuk ya, mungkin tujuannya adalah untuk menjadi Center of Learning and Research di Indonesia Re. Jadi Indonesia Re tadi ya, kita punya komitmen untuk menjadi Center of Knowledge, Center of Excellence gitu di industri perasuransian nasional. Nah, caranya gimana nih gitu kan, pastinya butuh unit ya, atau mungkin di sini kita bentuknya divisi sih, yang memang secara khusus menghandle fungsi-fungsi itu gitu. Karena kan mungkin ada teman-teman yang sehari-harinya sudah consume ya dengan aktivitas operation gitu, dan kita di sini yang lebih ke support gitu terhadap peran-peran Indonesia Re. Nah, kalau misalnya ditanya perannya Indonesia Re Institute untuk memperkenalkan Indonesia Re, kita nih sebenarnya melalui kemitraan kita ya dan servis kita juga terhadap pihak-pihak eksternal, kita itu ingin sebenarnya Indonesia Re itu lebih dikenal dalam hal peranannya gitu. Seperti ini misalnya contohnya, kalau misalnya aku di Institute Learning Center, kita itu kan memberikan servis ya dalam bentuk training gitu, mengadakan sharing session, dan ini sebenarnya tidak hanya kita berikan kepada seeding company saja nih teman-teman, tapi kepada seluruh partner eksternal dari Indonesia Re. Misalnya Indonesia Re berpartner dengan universitas gitu ya, kita menjalankan kolaborasi, atau mungkin dengan bank, lembaga keuangan lain, atau mungkin dengan OJK selaku regulator, atau mungkin dengan Kementerian Keuangan. Nah, itu kita juga memfasilitasi sharing session tersebut, sehingga orang-orang itu tuh bisa lebih aware peran dari perusahaan reasuransi. Kalau ternyata perusahaan asuransi itu masih butuh di backup loh oleh perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi segini loh, segini signifikannya gitu peranannya dalam upaya menjaga stabilitas di industri perasuransian nasional dan juga di sektor perekonomian. Nah, yang kedua peranannya adalah kita mengeluarkan ini ya, riset-riset gitu, hasil publikasi, di mana ini kita berpartner itu dengan partner-partner eksternal yang cukup luas nih Mbak Dwi nih, seperti misalnya perguruan tinggi gitu. Kita juga sudah pernah menjalin kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi, di mana kita melakukan joint research dengan mereka. Nah, dengan kolaborasi-kolaborasi seperti inilah yang kita harapkan bisa lebih menggaungkan nama Indonesia Re di masyarakat. Oke, berarti Indonesia Re itu berpartner dan melakukan sharing knowledge itu nggak cuma sama perusahaan asuransi aja ya, tapi benar, cukup luas juga, tadi ada mungkin perguruan tinggi dan badan-badan lainnya. Yes, benar banget. Untuk yang kedua itu tuh Dr. Laras, kan kita banyak lakukan riset juga ya, dan nanti outputnya mungkin berupa artikel-artikel gitu yang sangat bermanfaat buat masyarakat luas gitu. Itu dirilisnya di mana sih kalau kita mau lihat gitu, mau ikut-ikut baca? Oke Dwin, jadi untuk artikel dan segala informasi terkait dengan Indonesia Re dapat dilihat di website Indonesia Re di www.indonesiare.co.id. Linknya di sini nih, bisa dilihat www.indonesiare.co.id ya. Dan di website ini tidak hanya mencantumkan artikel-artikel terkait dengan perusahaan asuransi, terkait dengan perusahaan reasuransi atau bisnis-bisnis asuransi dan reasuransi, tapi juga ada banyak sekali informasi terkait dengan pengetahuan umum yang mana tentunya bisa semakin memperkaya pengetahuan dari teman-teman. Jadi jangan lupa sekali lagi dicek di website ini ya teman-teman ya. Wah, menarik banget ya Dr. Laras. Berarti nggak cukup cuman berhenti di podcast ini aja. Buat teman-teman mungkin yang masih mau lebih mengenal lagi industri reasuransi atau Indonesia Re pada khususnya, boleh banget nanti dicek websitenya dan baca artikel-artikel yang ada di sana. Makasih banyak buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast ini. Makasih Dr. Laras untuk waktu dan sharingnya. Sami-sami. Semoga apa yang kita sampaikan di episode ini bisa bermanfaat. Teman-teman bisa lebih mengenal lagi industri reasuransi dan Indonesia Re pada khususnya. Jangan lupa saksikan Rein Podcast berikutnya. Like, share, and comment video ini, dan subscribe YouTube channel Indonesia Re. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat.